Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada sore hari ini kita boleh hadir di tempat ini. Untuk itu saya menyampaikan kepada kita sekalian, selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Dan saat ini pula kita akan mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuji Dia, meninggikan Dia, karena Dia Allah kita, Allah yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Jiwaku merindukanmu, Kau Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah ya. Sekali lagi kita katakan, jiwaku merindukanmu Tuhan Yesus. Haleluya. Jiwaku merindukanmu. Amin Tuhan. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Amin. Haleluya. Penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Lagi katakan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau sumber harapan kami, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Dari awal kita lakukan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Jiwaku merindukan. Inilah pengakuan kami Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau, sebab Engkau Allah kami yang hidup. Haleluya, puji kepadamu. Oh, haleluya. Ya Allah ya. Katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Amin. Haleluya. Penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Dengan sungguh kita katakan, ku bersyukur Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu saat ini Bapa, sebab Engkau adalah sumber pengharapan kami Tuhan. Penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur
kesungguhan hatimu di hadapan Dia adalah sumber pengharapan kita. Dia adalah penolong kehidupan kita. Tiada yang seperti. Dengan sungguh-sungguh katakan kepada Tuhan, ku sama-sama saja untuk kita semua bangkit berdepan. Haleluya, puji Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, sumber pengharapan, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Sekali lagi katakan, tidak ada yang seperti Yesus. Tiada yang seperti. Mari kita sembah Dia, kita muliakan Dia, kita tinggikan Dia, sebab tidak ada yang seperti Dia. Tidak ada yang seperti Yesus. Dia Allah kita yang ajaib. Dia Allah kita yang luar biasa, layak disembah, layak ditinggikan. Mari kita sembah Dia, kita mau tinggikan Dia. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Engkau Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan.
Bapak Peter Tadang akan memimpin kita di dalam doa. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Kaulah yang disembah. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Allah kami yang ajaib, Allah yang perkasa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami ada berkumpul satu dengan yang lain. Kami datang untuk memuji, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan, ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya Engkau hadir di tempat ini Tuhan, mengurapi kami semua Tuhan. Setiap yang mengambil bagian pada saat ini Tuhan, bila Engkau urapi mereka Tuhan, pakai hidup mereka untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu Tuhan. Bila urapan-Mu bagi kami semua Tuhan, Kau curahkan bagi kami. Terima kasih Bapa, segala bentuk intipan kuasa kegelapan, roh-roh yang jahat yang mengganggu jalannya ibadah kami, hati kami, pikiran kami satukan iman percaya kami tolak hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah kebebasan sukacita kami jadi bagian hidup kami Tuhan, untuk kami memuji muliakan Engkau Tuhan. Ini doa syukur kami, mulaikan ibadah kami di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita boleh pakai data di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk meninggikan Tuhan. Dan inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, supaya kesempatan yang ada kita tetap pakai terus untuk mau tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, meninggikan Dia, karena Dia Allah kita, Allah yang baik dan luar biasa. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang ku cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Pandang terus pada Yesus, hati terpilih. Katakan pandang saja kepada Yesus. Amin, haleluya. Dia yang ku cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Pandang terus pada Yesus, hati terpilih. Pandang saja, haleluya, saja pun kita pandang saja kepada haleluya, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Oh, pandang saja kepada Yesus.
Haleluya, silakan duduk. Apapun menjadi persoalan kita, apapun menjadi tantangan kita, kita pandang Dia, kita pandang Yesus, bahwa Yesus selalu ada di pihak kita, dan kita tetap maju terus. Jangan kita menoleh ke belakang, tetapi mari kita mau mengikuti jalan-jalan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan memberikan korban syukur kita yang pertama. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhanku selama-lamanya, pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya, ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku Tuhanku. Amin, haleluya. Selama-lamanya, pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, enak, pujilah Tuhanku selama-lamanya, ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati korban syukur kita. Kita akan mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Bejana hati kita akan diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika firman Tuhan ada dalam kehidupan kita, kita akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Kita akan mendapatkan kekuatan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesukaran ini. Kita akan selalu menikmati kekuatan yang daripada Allah. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami rindu aliran sungai-Mu selalu lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Yesus
Inilah kerinduan kami pada sore hari itu. Kami rindu sungai yang dari padang akan tetap mengalir dalam setiap kehidupan kami. Sebab Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami yang akan selalu memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kami. Haleluya. Engkau kekuatan dan perisai kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Katakan Yesus, Yesus, haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Dengan teguh kita panggil nama Yesus, Yesus, haleluya. Yesus, Yesus, Engkau sangat berarti bagi kami. Amin, haleluya. Yesus, Yesus, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Dengan lembut panggil nama Yesus, Yesus, haleluya. Yesus, inilah kehidupan kami jemaatmu saat ini. Kami katakan Engkau sangat berarti bagi kehidupan kami. Haleluya. Yesus, Kau segalanya bagi kami. Mari dengan sungguh katakan Yesus, Yesus. Sama-sama saja kita semua bangkit berdiri dan pelayanan firman kami serahkan. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Lagi katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya, 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 amin, haleluya, 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 amin, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Haleluya. Biar kami jadikan Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Engkau sangat berarti bagi kami Yesus. Kau memegang tangan kami dan Engkau tidak pernah akan melepaskannya sampai perjuangan kami berakhir. Kami tahu ada Engkau yang menolong dan berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami. Siapkan tanah hati kami dan biar Engkau isi sehingga benar-benar Engkau jadi yang berarti bagi kami. Kami duduk, kami siap diisi lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada-Mu. Katakan haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih pada Pak Gembala yang mempercayakan kami untuk sore hari ini berdiri di tempat ini dan melayani kebenaran firman Allah. Tadi pagi saya ada di GPDI Eklesia Pendolo. Kemarin subuh saya tiba di Makassar jam 6 subuh dan saya gas full non-stop 632 km baru saya tiba di Pendolo. Dari Pendolo tadi saya siang juga 4 jam sampai ke tempat ini. Itu kasih dan kemurahan Tuhan. 2 bulan yang lalu ini terakhir bulan Juli saya di tempat ini ikut ibadah pagi dan yang melayani waktu itu adalah Ibu Gembala dari Kalimantan. Saya balik ke Jakarta dan mampir juga di beberapa daerah. Sekali lagi gua di Bali, baru di Jogja. Saya di Bali, di Jogja. Seminggu juga saya di Jakarta. Seminggu langsung saya balik lagi di tempat ini dan kasih dan kemurahan Tuhan beri kekuatan, kemampuan walaupun udah usia mau mendekati lansia tapi masih diberi kekuatan. Saya trek sendiri bisa tembus sampai ribuan kilometer. Saudara berdoa sehingga tidak ada arah melintang, kami boleh sehat kuat dengan dia. Tadi kita sudah nyanyikan, makanya saya ulang lagi, Yesus sangat berarti. Kalau dilihat dari Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, kita baca ayat ini bersama-sama. Kisah pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. Semakin berdiri kita baca ayat ini bersama-sama. Ada yang sudah di depan, semua makin berdiri kita baca. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Silakan dulu. Dari ayat ini jelas kalau penalaran yang lebih fokus adalah kuasa karena Roh Kudus. Nah, tapi saya tidak akan
mengurai atau mengupas Bapak ini sudah sering kita dengar atau sudah menjadi ayat, boleh dikatakan andalan gereja Pentekoste Indonesia, karena dengan kekuatan Roh Kudus gereja kita bisa eksis 104 tahun ada di Indonesia, dan itu seperti kayak dibilang Bang BRI di mana-mana. Saya naik di pedalaman dari Dodolo Bahas sampai ke Rampi Seko, di setiap dusun ada GPDI. Itulah luar biasa. Nah, ayat ini dikatakan pegangan kita karena cuma dengan modal kuasa Roh Kudus kita jadi saksi daripada Tuhan. Tetapi yang seringkali dibaca tapi jarang disinggung, dikata, dibilang begini. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Sering kita dengar penguraian tentang Yerusalem. Begitu juga di seluruh Yudea banyak. Tapi yang disinggung ini dan Samaria. Jadi saya akan cepat kilas baliknya begini. Samaria itu adalah boleh dibilang kelasnya atau representatifnya daripada kerajaan daripada Israel itu berada di bulan paling bawah. Jadi kalau dikelompokkan itu Samaria adalah orang yang terpinggirkan. Jadi kalau orang Samaria berkata begini, kayak di dalam Matius pasal yang ke-15, tak perlu dibaca, tapi waktu perempuan Sirofenisia itu dari Samaria ya. Jadi dia berada di Kristena di Samaria. Nah, waktu dia datang kepada Yesus, dia bilang, kasihanilah aku, ya Yesus, anak Daud, karena anakku kerasukan setan dan sangat menderita. Nah, di dalam topik itu pasal 15 ayat yang mungkin kalau saya lupa yang 14 bilang ini, waktu dia bercakap ini cuma berkata jelas sepintas dari ini. Waktu dia bilang kasihanilah aku, jadi Yesus tidak tidak mempedulikan dia. Boleh dibilang balik lagi begini, Yesus adalah Tuhan, tetapi dia juga pakai maksudnya hukum yang ada di Israel, bahwa kalau di dalam nanti pembahasan kita sebentar dalam Yohanes pasal 4, waktu Yesus akan kembali ke Yudea, dia harus melintasi daerah Samaria. Nah, kita perlu lihat itu sebab ini akan menjadi uraian tentang Samaria. Dalam Yohanes pasal 4 dibilang begini, ayat yang ketiga, Yohanes 4 ayat 3 dibilang begini, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Dibilang dalam Yohanes 4 ayat 3 dibilang, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ayat 4 baca 2-3. Ia harus semua ayat 4 2-3. Ia harus melintasi daerah Samaria. Jadi kalau dilihat dari perikop tadi saya dalam Matius 15, itu perempuan dibiarkan teriak. Karena dibilang begini, saya jelaskan ayat yang ke-9. Kalau bilang Yohanes 4 ayat 9 dibilang begini, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, dibilang begini, masakan engkau seorang Yahudi, baca 2-3, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Dalam tanda kurung apa dibilang? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi kalau dibilang kenapa di kisah 1 ayat 8 dia bilang kamu akan menjadi saksiku. Pertama dia bilang Yerusalem, seluruh Yudea, dan ada kata, ada kota
yang masuk di dalam pernyataan Yesus ini dibilang Samaria. Di dalam organisasi bagi Yerusalem ini dia Samaria. Jadi kalau di dalam Kisah 1 ayat 8 klasifikasi Yohanes 4 ayat yang ke-9 itu sudah boleh dibilang hilang. Nggak ada lagi yang dibilang ayat yang ke-9 orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria ini. Kan dikasih huruf itu kalau boleh dibilang ya, kenapa lain tidak menghapuskan aja pernyataan ini? Alkitab terjemahan lembaga kita Indonesia dihapus saja. Karena itu fase ayat ini akan membuat orang yang mendengar akan berkata begini, kok begitu ya? Mereka sesama orang Israel, tetapi boleh dibilang Yahudi itu lebih eksekutif, Yerusalem itu lebih eksekutif dari zamannya. Ada gap yang membatasi orang Yahudi dengan orang Samaria. Nah, sekarang kalau kita aplikasikan buat kehidupan kita, pernahkah kita mengalami seperti fase ini? Kalau saya sering ya, saya alami. Sering sampai sekarang saya sering kali alami. Jadi saya dianggap ya boleh bilang bukan dikucilkan. Mungkin mereka ya boleh dibilang lihat gerakan saya ini itu ada di dalam komunitas. Kami ada di dalam komunitas orang Kristen. Seringkali ada yang membuat kita tidak bisa untuk bisa menerima orang yang berada di selatan di bawah. Jadi kalau kayak di Jakarta atau di menyeberang kapal kemarin, saya nggak ambil kelas. Bayar kapal 3.400.000, tiketnya 362, ekonomi, bukan di kelas. Nah maaf ya, tampang saya kan orang tidak tahu orang apa. Ya ada tuh orang Cina yang naik kelas ekonomi, naiknya di kelas atau naik pesawat. Tapi saya naik ekonomi, uang apa? Saya jadi tetangga nanti saya kan saya ambil untuk TK. Saya tidak dia cuma sebagai orang yang mencari besi bekas dari Pati, Jawa Tengah untuk datang ke Parepare. Akhirnya badannya dekil, bau. Jadi kan kalau dia itu saya kalau bahasa Jakarta ada level dong. Aku kan nggak mau dia penumpang biasa. Jadi, tapi saya tahu mau berpisah kemarin kayak dia nangis, Pak, minta mau ambil ya. Sesampai di Pendoro dia udah WA. Kenapa? Kalau dilihat dari makanya kalau kita nyanyi tadi, Yesus, kau berarti bagiku. Jadi untuk penerapan kita katakan bagaimana itu Yesus berarti. Jangan cuma sekedar diucapkan, tetapi kita yang mesti kerjakan bahwa Yesus dia sangat berarti, dia bisa merubah sehingga kita boleh menempatkan saya saksi daripada Kristus. Balik lagi kenapa Yesus dia bilang menjadi saksi di Samaria. Kalau kita lihat terus cerita dalam Yohanes pasal 4, permasalahannya apa? Itu yang tadi dibilang dia rindu. Kan yang tadi kan waktu yang tadi seperti apa? Seperti nusa, coba seperti nusa rindu apa dia? Sungaimu jiwaku rindu engkau. Itu dia bilang begini, dia pakai itu Mazmur pasal yang ke-42.
Dia pakai pernyataan maksudnya begini. Kenapa dia bilang? Kalau dia bilang rusak menimbulkan sunat. Sekarang saya tanya ini, kita punya anjing tidak? Ada kan kita yang berbeda. Sekarang saya tanya, anjing nggak minum sehari, stres nggak lagi? Stres tidak? Stres. Dia tetap rindu. Misalkan dia bicara bagus, tetap malu dia. Tapi nggak ada di dalam firman Allah seperti anjing yang rindu, seperti babi yang rindu. Nah, kenapa dia pakai kata dia bilang seperti rusa yang rindu? Jadi saya simpulkan begini, rusa itu adalah binatang yang lugu, tapi kepekaan dia, insting dia kuat. Jadi saya begini, dia akan lihat ada harimau. Jadi indera penciuman dia, perasaan dia cukup mampu. Jadi masih ada 1 kilometer, dia sudah sanggup untuk mencium, merasakan ada harimau. Jadi saya pakai begini, kenapa Mas Daud pakai dibilang rusa? Nah, kalau diartikan dalam kehidupan itu yang Tuhan ingin, kita punya kerinduan seperti seekor rusa. Nah, di dalam konteks pasal 4 Yohanes, buat apa perempuan datang di suku itu? Dibilang begini, kalau saya baca ulang-ulang ini, ayat 5, Yohanes 4 ayat 5 saya cepat. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu pada Yesus. Dibilang ayat 6, di situ terdapat sumur Yakub. Terus Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Nah, dari pernyataan ini saya bisa simpulkan, kalau kita bisa sama membaca Yesus rindu air di dalam konteks ayat ini. Dia rindu. Kan kalau tidak logika kita jangan kita berkata cuma kita yang rindu. Yesus juga dia rindu. Kita nggak nampak dia, tetapi dia ada di dalam kita. Apa yang dia ingin? Dia rindu. Ada kepuasan dari kita yang dia bisa nikmati dalam ibadah. Saya katakan di Jakarta di mana-mana, ada kalanya orang ibadah cukup formalitas. Dia nyanyi, tetapi dia tidak tidak konek. Kenapa tadi saya ulang lagi? Ada yang udah grup single, saya tidak dengar. Ada yang sampai nangis, ada yang dalam kebimbangan. Kenapa? Karena Yesus, ada yang sudah pegang tangan. Kenapa? Kenapa saya sekali suruh ulang menyanyi? Itu pokok supaya kita hayati waktu kita nyanyi. Yesus, kau berarti bagiku. Kalau kita ulang lagi, kita percaya dia benar. Nah, itu yang Yesus ingin supaya kita ibadah bukan cuma kita yang membutuhkan dia, bukan. Tapi kita berikan seperti itu sekali kepekaan kita kenapa kita ingin mau menyatu dengan pribadinya dari Yesus sore hari ini. Amin, amin, amin. Kita ini untuk mengalami persekutuan dekat dengan dia. Nah, ketika dia sampai, dia hari kira-kira pukul 12, terus dia bilang begini, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, apa dia bilang? Berilah aku minum. Kan kalau cuma pernyataannya cuma berilah aku minum, apa susahnya sih? Dia timba aja. Terus dia Yesus punya wadah, dia timba aja. Dia kan tidak tahu itu adalah Yesus, tapi kan dia meminta air. Karena orang minta air, kita beri dia. Air kan boleh dibilang sangat murah, di mana bisa mendapatkan. Kalau minta dong segelas air, nggak mungkin kita bayar dulu dong. Cuma segelas air kok. Tapi waktu Yesus bilang berilah aku minum, dibilang begini.
Maka ayat yang ke-9 yang sudah kita baca tadi, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Jadi dia menempatkan bahwa begini, bangsamu Yahudi itu eksklusif. Jadi tidak pantas mau minta minum buat dia yang seringkali dilecehkan itu Samaria. Jadi cuma permasalahan minta minum, tapi perempuan Samaria ini justru mengangkat sebuah, maksudnya kalimat yang membuat terjadi dialog antara perempuan Samaria dengan Yesus. Di akhir dari dialog saya cepat saja mengingat waktu, dibilang begini, ayat yang ke saya baca saja ayat yang ke 15. Tidak begini ayat 15. Coba kita pilihkan. Tidak ayat 15 begini. Kata perempuan itu kepadanya. Kita baca 2-3. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu terus, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Jadi untuk boleh dikatakan benar, Yesus sangat berarti. Waktu dialog itu terjadi antara perempuan Samaria dengan Yesus. Makanya kan ada tuh lagu yang berkata begini, ku buka hati, coba ini pelan, ku buka hati untuk Roh Tuhan. Itu dasarnya nih ayat ini, minta minum, minta air kepada Yesus. Untuk apa Tuhan? Ku buka hati, ulang, ku buka hati untuk Roh Tuhan. Untuk apa kita bilang buka? Terus ku buka hati menyembahmu. Itu yang sebenarnya. Dia ada di dalam kita, apa yang dia rindu. Kita jangan berkata, oh Yesus kau cukup berarti bagiku. Setelah kita datang tempat itu untuk apa? Seperti lagu tadi, ku buka hati untuk Roh Tuhan. Terus sama-sama, ku buka hati menyembahmu. Kalau kita menyembah itu bukan cuma sekedar oh haleluya, sama itu melata pernyataan itu. Orang dunia pun bisa melakukan demikian. Tapi kalau kita memang menyembah kepada Dia, itu terasa ada aliran air yang dapat menyegarkan kita. Kenapa? Kita benar-benar menyembah kepada Dia. Waktu saya di mobil ya, ku buka hati untuk Roh Tuhan. Saya pikirkan di jalan tol itu nggak boleh mobil diberhentikan. Saya pasang lampu hidup, jadi petugas patroli tidak tahu mobil saya bermasalah. Tapi itu nggak ada masalah. Waktu petugas lihat, dia ketok pintu kaca saya. Saya nggak bilang begini, Pak, saya ini pendeta. Saya nggak bilang begini. Saya nggak bilang begini, Pak, saya lagi menyembah Tuhan. Sekarang saya tanya, kalau di jalan tol kita menyembah Tuhan, kalau melihat posisinya salah atau benar? Jangan itu salah atau benar? Tempatnya. Polisinya kan bilang begini, Pak, kalau mau menyembah Tuhan pergi di gereja. Ini kan jalan tol. Tapi ketika saya memang rasa sudah ku buka hati untuk Roh Tuhan, saya mulai terasa gembira. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Saya berpikirkan kenapa momen untuk saya menyembah kepada Tuhan itu sudah terasa sangat dekat, sangat kental. Saya ingin untuk menyembah Dia. Saya perhatikan, saya stop, bikin jalan, saya angkat udah berada.
Buka hati menyembahmu Yesus. Polisi udah ketok saya. Saya perlu uraikan, saya perlu jelaskan. Pak, saya lagi menyembah. Tetapi momen saya menyembah di jalan tol membuat polisi sampai tertunduk. Dia tidak mau apa, dia teruskan perjalanan. Kenapa? Kuasa di dalam penyembahan sama dengan aliran air yang akan kita terima di ibadah pada sore hari ini. Itu mengalir dalam kehidupan kita dan kita berkata, haleluya, Yesus itu sangat berarti di dalam hidup ini. Haleluya. Saudara dengar kesaksian saya bulan yang lalu. Rada kompak saya stadium 3 84. Saya koma tidak sadarkan diri 34 hari. Dalam pengertian saya tidak mungkin itu bisa hidup. Haleluya. Peralatan medis tidak mampu, infus tidak bisa mampu. Oksigen yang memompa darah otak sudah digenjot sama dokter. Tapi dokter udah geleng kepala. Dia cuma kasih naik waktu 5 hari. Peralatan medis selesai, saya akan mati. Tidak mungkin bisa sembuh. Tapi ketika saya bisa sadar, saya dikasih kesembuhan yang sempurna dari Allah. Ini yang selalu saya tanya dalam diri, buat apa saya hidup? Haleluya. Saya harus bekerja. Filipi 1:21-22 dan memberi buah. Kenapa? Bagiku hidup, kata Paulus, adalah Kristus. Jadi ketika kita tahu bahwa ini Tuhan anugerah besar, Yesus sangat berarti bagiku. Bisakah kita mendapat seperti seekor rusa? Kenapa? Punya kerinduan untuk datang berjumpa dengan Yesus. Haleluya. Kita mungkin lelah, kecapean dalam aktivitas. Saya ini waktu sampai saya malam baru ada perubahan luar biasa merawali. Saya lihat mungkin kita lihat kompleks kita akan menjadi tempat yang luar biasa. Tempat kita akan diberkati. Tapi bukan itu semata-mata yang kita mau minta kepada Tuhan. Tapi yang kita berkata begini, Yesus, bagaimana engkau itu sangat berarti bagiku. Dialog Yesus dengan perempuan Samaria, membuat satu kota Samaria datang kepada Yesus. Kota yang sebenarnya terisolasi dengan status Yesus orang Yahudi. Mereka datang dan meminta supaya Yesus menjelaskan kepada mereka tentang rahasia hidup yang kekal. Samaria dilawat oleh Allah. Kenapa? Oleh perempuan yang notabene suami yang dia miliki itu adalah suami yang kenal. Artinya dia perempuan tunasusila. Dia yang tidak layak. Bayangkan dia dari kubu orang yang terdegradasi Samaria. Dia rumah tangga yang tidak benar. Dia punya suami. Tapi waktu dia jadi dialog dengan Yesus, ketika dia buka hati buat Yesus, hidupnya diubah oleh Yesus. Dia menjadi sosok yang luar biasa. Sahabat kita sore hari ini dalam perenungan kita, sebentar saya tutup firman Allah kembali kepada Bapak Gembala. Mampukah kita seperti yang kita nyanyikan tadi, Yesus, Yesus, kau berarti. Bagaimana kita berkata bahwa Yesus sangat berarti? Kalau di dalam konteks pasal 4 ini, Yesus sangat berarti buat seorang perempuan Samaria. Karena Yesus sangat berarti buat perempuan Samaria. Satulah sore hari ini kita merenung dan berkata gini, Yesus, engkau sangat berarti bagiku. Tundukkan kepala. Haleluya, haleluya, haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Perlahan kita nyanyi. Kaulah Tuhan hasrat
hatiku ku rindu. Apa dia bilang? Menyembahmu. Ulangi lagi, katakan seperti bisa gak kita tempatkan sore hari ini kita benar memiliki rindu untuk menyembah, bukan rindu untuk mengalami berkat secara jasmani, tapi kita datang sore hari ini. Cuma ini yang Yesus ingin. Ulangi lagi, katakan seperti. Kalau kita buka hati, saya percaya sore hari ini Dia sanggup bekerja dengan caranya yang ajaib. Katakan, kalau Dia Tuhan yang sangat, hatiku ku rindu Engkau kekuatan dan perisai. Dia kekuatan dan perisai. Padamu rohku Kenapa dia jadi hasrat dalam pribadiku? Kembali lagi, apa? Rindu menyembah. Taruh tangan kiri di dadamu, katakan. Tangan kanan aku angkat. Haleluya. Saudara bisa mengalami perjumpaan dengan Yesus. Oh, haleluya. Mari makin berdiri, katakan Yesus, 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 angkat tanganmu. Kita ingin menyembah kepada Dia. Yesus, mari engkau sembah, sembah. Haleluya, 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 haleluya. Yesus sanggup merubah, Dia sanggup menjamah. Haleluya. Engkau ingin mengalami perjumpaan dengan Dia secara pribadi. Yesus, Dia ada malam hari ini. Haleluya. Dengan perlahan setengah suara, katakan, di tengah kegalauan yang engkau alami, engkau butuh Dia sore hari ini. Mungkin ada di antara jemaat, mungkin tidak banyak, ada satu atau dua, engkau sangat perlu kepada Yesus di tengah masalah yang engkau alami. Mari, engkau boleh maju ke depan. Saya akan berdoa secara pribadi buat saudara malam hari ini. Perlahan katakan, engkau berlutut. Haleluya. Kau mari, ada di antara saudara, katakan, aku perlu Dia sore ini. Kau segala
perlahan, lebih perlahan. Katakan, haleluya. Engkau ingin mengalami perjumpaan dengan Dia. Oh, haleluya. Haleluya. Mari angkat dua belah tanganmu. Yes. Yes, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus. Semua angkat tangan, ekspresikan. Yesus, Dia sangat berarti. Yesus, oh Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Lagi Yesus, oh Yesus, Yesus, kau segalanya. Katakan, kau segalanya, kau segalanya, kau segalanya, kau segalanya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang begitu berarti dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak terbatas. Engkau pribadi yang tidak memandang rupa Tuhan. Begitu Engkau mengasihi kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang telah datang memberkati kami pada malam hari ini Tuhan. Kami bisa melihat cinta Tuhan yang begitu luar biasa. Perhatian Tuhan yang begitu ajaib. Engkau peduli terhadap orang-orang Samaria yang terpinggirkan sekalipun Tuhan. Biarlah kasih Allah itu ada dalam kehidupan kami, untuk kami tidak memandang rupa orang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati hamba Tuhan yang telah memberkati kami malam hari ini. Engkau pakai dia dimanapun dia melayani. Biarlah pengurapan Allah, kuasa Allah, pemakaian Tuhan terus menjadi bagian kehidupannya. Dimanapun dia pergi, dia melayani, ada otoritas Tuhan, pengurapan menyertai dia. Banyak jiwa-jiwa yang akan diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan melalui pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seberapa kami yang hadir malam hari ini, kami percaya kami semua menikmati berkat-berkat ilahi. Firman Tuhan telah memberkati kami, dan biar hidup kami berjalan dalam kasih karunia demi kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa, dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan yang akan memberkati dan membalas berkat melimpah di dalam hidup ini. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan, haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini.
telah diberkati oleh Tuhan, dan kita tetap terus setia kepada Tuhan, karena Tuhan kita, Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Dia selalu menuntun perjalanan kehidupan kita, membawa kita untuk kita tetap melalui. Puji Tuhan, Tuhan Yesus kita kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat ini. Kita akan mendekat kepada syukur kita yang kedua. Haleluya, puji Tuhan. Kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkali dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkali dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Amin. Puji Tuhan. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Oh, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kembali syukur kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami, Allah yang besar. Engkau Tuhan kami yang selalu mencintai kehidupan kami. Terbukti kalau pada saat ini kami masih ada di dalam hadirat-Mu. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Ini semua karena cinta Tuhan terhadap kami. Itulah sebabnya Tuhan tolong terus kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk berpihak lebih setia kepada-Mu, mengasihi Engkau lebih dari segala apa yang kami miliki. Karena kami tahu dan kami percaya bahwa sesungguhnya kehidupan kami ini adalah Tuhan punya. Dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kami selalu dengarkan dalam hidup ini, Engkau tetap tanamkan dan keraikan dalam hati kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau lihat hamba-Mu yang telah berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau tetap pakai terus hamba-Mu dimanapun dia pergi dan berada untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan Allah akan tetap terus menjadi bagian milik hamba-Mu. Engkau punya nama tetap dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, saat ini pula kami telah memberikan korban syukur kami. Engkau tolong terus kehidupan kami. Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan dalam setiap usaha apapun yang kami kerjakan. Biarlah di dalam nama Yesus Engkau tetap memberkati. Di tengah-tengah kami diberkati. Kami tetap semakin setia untuk tetap melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, segera kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau katakan kepada Tuhan Yesus berkat datang. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau
selamat lagi. Yesus, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamat, Engkau alasan, Engkau alasan selamat lagi, Engkau alasan selamat ku hidup. Haleluya, haleluya. Pujian ini adalah pengakuan kami di hadapan hadirat Tuhan. Kami berkata, Yesus, Engkau pegang tangan kami. Kami tidak bisa hidup di luar dari kasih-Mu. Biarlah tuntunan-Mu terus menjadi bagian kehidupan kami, Tuhan. Sertai langkah-langkah kehidupan kami. Tuntun kami di dalam segala kebenaran, sebab hanya kebenaran-Mu yang akan sanggup memerdekakan kehidupan kami. Kami sangat bersyukur malam hari ini. Kami telah beribadah, memuji, memuliakan Engkau, sebab hanya Engkau yang layak dimuliakan, hanya Engkau yang layak diagungkan, hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, dimuliakan dalam kehidupan ini. Terima kasih buat berkat firman Tuhan juga yang telah kami terima. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat surgawi, berkat rohani, berkat ilahi telah menjadi bagian kami. Seberapa umat-Mu yang hadir malam hari ini, Tuhan, kami percaya berkat-Mu telah kami alami, Tuhan. Bagi mereka yang datang dengan susah, persoalan, masalah, tantangan, kami berkata, Tuhanlah pertolongan kami. Alamat sempurna untuk kami datang berseru, memohon, menyampaikan segala kerinduan doa kami di hadapan hadirat Tuhan. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak terbatas, yang sanggup untuk membela, yang sanggup untuk menolong umat-Mu. Pada malam hari ini kami berkata, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan menjadi bagian kami. Bagi mereka yang punya masalah, tantangan, kami percaya jalan keluar dari Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Yang sakit, Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur kuasa Tuhan, segala sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Pada malam hari kami berseru memanggil nama Tuhan. Kami berkata, di dalam nama Yesus, Tuhan, di dalam nama Yesus, kesembuhan dari Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Dan mereka yang susah, penghiburan dari Tuhan menjadi bagian kehidupan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau dimuliakan, ditinggikan, diagungkan selamanya dalam kehidupan ini. Kami menyerahkan sepanjang minggu ini kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Pertolongan kami adalah datang dari Tuhan. Engkau yang sanggup untuk memberkati umat-Mu, menjaga, memelihara, menuntun kehidupan mereka di sepanjang minggu ini, Tuhan. Dalam segala kegiatan usaha dan pekerjaan, kami percaya berkat-berkat Tuhan akan menyertai kehidupan mereka. Mereka diberkati Tuhan di sepanjang minggu ini. Segala jerih lelah mereka tidak ada yang sia-sia, karena tangan Tuhan tercurah, terulur menjadi bagian kehidupan mereka. Apa yang mereka usahakan diberkati dan berhasil adanya. Nama Tuhan dimuliakan. Kami meminta perlindungan Tuhan di sepanjang minggu ini. Engkau lindungi dari kami dari mara bahaya dan kecelakaan. Jauhkan dari hal-hal yang bisa merugikan kami. Biarlah sepanjang minggu ini kami kembali melihat perlindungan, anugerah, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Amat terlebih pada hari Jumat nanti kami menyerahkan acara penunggu kami, Tuhan. Engkau tolong Tuhan segala persiapan dalam acara kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berkata, Tuhan menyediakan, Tuhan mengadakan segala yang dibutuhkan oleh umat-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan sanggup untuk mencurahkan berkat, kebutuhan-kebutuhan selama penunggu ini, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya sana keluarga kami dimanapun mereka berada, mereka juga ada dalam kasih karunia Tuhan. Yang dalam pendidikan diberkati dengan hikmat akal budi, yang bekerja diberkati karir mereka. Terima kasih Tuhan. Semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, kami percaya berkat-berkat Tuhan akan terus kami alami, kami nikmati. Dan biarlah kami terus bisa memberi yang terbaik bagi Engkau, Tuhan Allah, Raja kami,
yang terus mengasihi dan mencintai kehidupan kami. Mari bersama-sama kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, dicintai dan diberkati oleh Tuhan, terimalah anugerah kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga, cinta kasih, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, penyertaan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara. Engkau hidup selalu dalam kasih karunia Tuhan. Engkau juga menikmati berkat-berkat seperti berkat dari Bapak Abraham, Ishak dan Israel. Dalam hidupmu, dalam keluargamu selalu ada sukacita, ada ketenangan, ketentraman, shalom, damai Tuhan menjadi bagian hidupmu. Mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua kita diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.